Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan gaya yang benar. Dan jangan lupa di like dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang dan dapat terus berlanjut. Ditunggu saran dan usulan kalian. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan segera tuliskan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, tonton video kita sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Langsung saja kita bahas topik kita kali ini, yaitu adverbs. Adverbs atau kata keterangan digunakan untuk menjelaskan verbs atau kata kerja. Mereka menjelaskan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Contoh dalam kalimat, she walks quickly. She walks quickly. Dia berjalan dengan cepat. He sings nicely. He sings nicely. Dia bernyanyi dengan baik. Di sini, quickly adalah bentukan dari adjektif quick yang artinya cepat, ditambah dengan ly menjadi adverb yang artinya dengan cepat. Contoh yang kedua, nice yang artinya enak atau baik, kita tambahkan ly menjadi nicely dengan baik atau dengan enak. Jadi untuk membuat adverb biasanya dilakukan dengan menambahkan ly pada adjektif yang kita terjemahkan dengan. Jadi kita tidak perlu lagi memakai kata with. He walks with quickly, salah. Atau he walks with quick, salah. Tetapi he walks quickly. Adverb seringkali dibentuk dari adjektif atau kata sifat yang ditambahi dengan ly. Contohnya slow yang artinya lamban menjadi slowly yang artinya dengan lamban. Loud yang artinya keras untuk suara menjadi loudly yang artinya dengan keras. Heavy yang artinya berat menjadi heavily dengan berat. Easy yang artinya mudah menjadi easily dengan mudah. Physical yang artinya fisik menjadi physically atau secara fisik. Energetic yang artinya penuh semangat menjadi energetically yang artinya dengan penuh semangat. Kita lihat contoh dalam kalimat. The traffic was moving slowly. The traffic was moving slowly. Lalu lintas berjalan dengan lamban. We waited patiently to see the doctor. We waited patiently to see the doctor. Kami menunggu dengan sabar untuk menemui dokter. They waved goodbye sadly. Mereka melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal dengan sedih. The children walked quickly into the classroom. The children walked quickly into the classroom. Anak-anak berjalan dengan cepat ke dalam kelas. Beberapa adverbs tidak berakhiran dengan ly. Contohnya good tidak menjadi goodly tetapi menjadi well. She dances well. Dia menari dengan bagus. She dances well. Demikian juga dengan kata sifat hard yang artinya keras, dengan keras bukan hardly tetapi tetap hard. He works hard. Dia bekerja dengan keras. Ada kata hardly, tetapi itu artinya hampir tidak, bukan adverb. Kata sifat fast, yang artinya cepat untuk laju, tetap menjadi fast, bukan fastly. He runs fast. He runs fast. Dia berlari dengan cepat. Late, yang artinya terlambat, bukan menjadi lately, tetapi tetap late. He arrives late. He arrives late. Dia datang terlambat.
ada kata lately, tetapi artinya akhir-akhir ini. Biasanya adverb terletak setelah verb atau setelah kata kerja yang dijelaskan. She talks quietly. She talks quietly, bukan she quietly talks. Jadi setelah verb, she talks quietly, dia berbicara dengan tenang. He runs fast. He runs fast, bukan he fast runs. Artinya dia berlari dengan cepat. Jika kata kerjanya mempunyai objek langsung tanpa preposisi, maka adverb diletakkan langsung setelah objek. You sang that song nicely. You sang that song nicely. You adalah subjeknya, sang adalah kata kerjanya, sing, sang, sang. That song adalah objeknya, adverb diletakkan setelah objek. You sang that song nicely, bukan you sang nicely that song, karena ada objek. He did the job well. He did the job well. He, subjeknya, did, kata kerjanya, do, did, done. The job adalah objeknya, well adalah adverbs. Yang artinya, dia melakukan pekerjaan itu dengan baik. Bukan he did well the job, tetapi he did the job well. Jika kata kerjanya diikuti oleh preposisi, maka adverb bisa diletakkan secara bervariasi. He quickly walked to the shop. He quickly walked to the shop. Di sini he adalah subjek, quickly adalah adverb, walk adalah verb atau kata kerja, to adalah preposisi, the shop baru objek. Ada preposisi to di situ, maka adverb bisa diletakkan di depan, di tengah atau di belakang. He quickly walked to the shop. Dia dengan cepat berjalan ke toko. Atau he walked quickly to the shop. He walked quickly to the shop. Dia berjalan dengan cepat ke toko itu. Atau he walked to the shop quickly. He walked to the shop quickly. Dia berjalan ke toko itu dengan cepat. Beberapa adjektif atau kata sifat ada yang berakhiran dengan le dan tidak bisa lagi kita tambahkan le untuk membentuk adverbnya. Contohnya, adjektif yang berakhiran dengan le adalah lonely, lovely, lively, friendly, dan seterusnya. Sam was feeling very lonely. Sam was feeling very lonely. Sam merasa sangat kesepian. Lonely di sini adalah kata sifat karena dia tidak menjelaskan kata kerjanya. She was wearing a lovely dress. She was wearing a lovely dress. Dia menggunakan gaun yang indah. Lovely di sini adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda atau dress. It was a very lively party. It was a very lively party. Itu adalah pesta yang sangat meriah. She is friendly. She is friendly. Dia ramah. Jika kita ingin mengatakan dia berbicara dengan ramah, maka bentukannya adalah she talks in a friendly way. She talks in a friendly way. Dia berbicara dengan ramah. Jadi bukan she talks friendly, tetapi she talks in a friendly way. Adverb of manner. Biasanya ini digunakan untuk jawaban untuk pertanyaan how. Adverb of manner dinamakan juga adverb of quality. Digunakan untuk menerangkan cara bagaimana sesuatu terjadi atau dikerjakan. Contohnya, easily, easily, dengan mudah. Quietly, quietly, dengan tenang. Rapidly, rapidly, dengan kerap. Quickly, quickly, dengan cepat untuk satuan waktu. Fast, fast, dengan cepat juga, tetapi untuk laju atau kencang. Simply, simply, dengan sederhana.
Sincerely, sincerely dengan tulus. Suddenly, suddenly dengan tiba-tiba. Exactly, exactly dengan atau persis. Wrongly, wrongly secara salah. Hard dengan keras. Hard, ingat tidak ada, bukan hardly yang artinya hampir tidak. Well artinya dengan baik. Well, bentukan dari good. Slowly, slowly secara perlahan. Fully, fully secara penuh. Willingly, willingly dengan suka rela. Intentionally, intentionally dengan sengaja. Kindly, kindly dengan baik hati. Fluently, fluently dengan lancar. Bravely, bravely dengan berani. Calmly, calmly dengan tenang. Carefully, carefully dengan hati-hati. Carelessly, carelessly dengan tidak hati-hati atau dengan ceroboh. Wisely, wisely dengan bijaksana, etc. dan seterusnya. Contoh dalam kalimat. The girls answered all the questions correctly. The girls answered all the questions correctly. Gadis itu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kathy plays the piano skillfully. Kathy plays the piano skillfully. Kathy memainkan piano itu dengan terampil. You can buy fruit very cheaply in this shop. You can buy fruit very cheaply in this shop. Anda dapat membeli buah dengan sangat murah di toko ini. The plane landed safely. The plane landed safely. Pesawat itu mendarat dengan selamat. He was driving carelessly. He was driving carelessly. Dia mengemudi dengan tidak hati-hati atau dengan ceroboh. It is so hard to do. It is so hard to do. Itu sangat sulit untuk dilakukan. Kita lanjutkan. Adverb of place biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan where. Digunakan untuk menjelaskan tempat atau di mana letak sesuatu. Here, here di sini. There, there di sana. Outside, outside di luar. Inside, inside di dalam. Below, below di bawah. Above, above di atas. Near, dekat. Near, dekat. Nearby, dekat-dekat sini atau di sekitar sini. Nearby. Close, dekat juga artinya close. Far, far artinya jauh. Away, away juga artinya jauh. Everywhere, everywhere artinya di mana-mana. Anywhere, anywhere di mana saja. Somewhere, somewhere di suatu tempat. Nowhere, nowhere tidak dimanapun. Along artinya sepanjang. Along, sepanjang. Across, across artinya menyeberang atau di seberang. At the back of atau at the back atau at the back of di bagian belakang. Behind di belakang. Behind di belakang. Up di atas. Down di bawah. North, north utara. South, south selatan. East, east timur. West, west barat. In the office di kantor. In Bali di Pulau Bali. At school di sekolah. At home di rumah. On the hill di atas bukit. On the table di atas meja, etc. dan seterusnya. Contoh dalam kalimat.
The boys are playing upstairs. The boys are playing upstairs. Anak-anak laki-laki itu sedang bermain di lantai atas. I couldn't find my book anywhere. I couldn't find my book anywhere. Saya tidak dapat menemukan buku saya di manapun. My brother is studying at an English university. My brother is studying at an English university. Saudara laki-lakiku sedang belajar di Universitas Bahasa Inggris. The dog is in the garden. The dog is in the garden. Anjing itu ada di taman. I will be waiting for you there. I will be waiting for you there. Aku akan menunggumu di sana. They live in a house nearby. They live in a house nearby. Mereka tinggal di rumah di sekitar sini. They live on the northern side of the island. They live on the northern side of the island. Mereka tinggal di sisi utara pulau ini. Kita lanjutkan. Adverb of time. Jawaban untuk pertanyaan when atau kapan. Digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu hal. Definite time itu adalah waktu yang pasti. Contohnya adalah now, sekarang. Today, hari ini. Tonight, malam ini. Tomorrow, besok. Yesterday, kemarin. Every, bisa every day, every week, every month, every year, dan seterusnya, yang artinya setiap. Every Wednesday, setiap hari Rabu. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan, dan seterusnya. Atau last, last week, last month, last year, last August, last Thursday, dan seterusnya, yang artinya lalu. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Next, next week, next month, next year, next Sunday, yang artinya depan. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Next year, tahun depan. Next Thursday, hari Kamis depan. Next Sunday, hari Minggu depan, dan seterusnya. In the morning, di pagi hari. In May, di bulan Mei. In 2022, di tahun 2022. On Friday, pada hari Jumat. On Sundays, pada hari-hari Minggu atau setiap minggu. Ingat, lihat di belakangnya Sunday ada S, berarti lebih dari satu. On Sundays itu sama dengan every Sunday yang tanpa S. Every Sunday sama dengan on Sundays yang artinya setiap hari Minggu. At night, di malam hari. At night. At noon, pada tengah hari. At noon. At midnight, pada tengah malam. At 7 p.m., pada jam 7 malam, etc. Perhatikan yang di garis bawahi adalah preposisinya. In the morning memakai preposisi in, bukan at atau on. Untuk bulan, in January, in February, in March, in May, in December, selalu memakai in. Demikian juga untuk tahun. In 2022, in 1975, dan seterusnya. Untuk hari kita memakai preposisi on Friday, on Monday, on Tuesday. Untuk pengganti every kita juga memakai on dan belakangnya ditambah s. On Sundays. Untuk malam kita memakai at night, at noon, tengah hari, at midnight. Demikian juga untuk jam, at 7 p.m., at 5 a.m., dan seterusnya. Indefinite time atau untuk waktu yang tidak
pasti atau tidak tentu. Contohnya soon, segera. Immediately, segera. Afterwards, setelah itu. Beforehand, sebelumnya. Late, terlambat. Lately, belakangan ini atau akhir-akhir ini. Lately. Recently, baru-baru ini. Recently. Shortly, sebentar lagi. Shortly. Still, masih. Still. Before, sebelum. Before. After, sesudah. After, etc. dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, we will move into our new house next week. We will move into our new house next week. Kami akan pindah ke rumah baru kami minggu depan. Our favorite TV program starts at 6 o'clock. Our favorite TV program starts at 6 o'clock. Acara TV favorit kami dimulai pukul 6 sore. It rained heavily last night. It rained heavily last night. Hujan deras tadi malam. We'll leave as soon as possible. We'll leave as soon as possible. Kita akan berangkat secepat atau sesegera mungkin. Semua yang di dalam warna ungu adalah adverb atau kata keterangan. Dalam hal ini adalah adverb of time. Adverb of frequency. Adverb of frequency biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how often atau seberapa sering. How often. Adverb of frequency dinamakan juga dengan adverb of quantity atau jumlah. Adverb of quantity digunakan untuk menjelaskan seberapa sering sesuatu dilakukan. Contohnya, always yang artinya selalu. Usually, biasanya. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Rarely, artinya jarang. Demikian juga dengan seldom, artinya juga jarang. Never, tidak pernah. Never. Ever, artinya pernah. Ever. Hardly ever, artinya hampir tidak pernah. Hardly ever, hampir tidak pernah. Continually, artinya terus-menerus. Frequently, artinya sering. Generally, umumnya. Occasionally, sesekali. Periodically, secara berkala. Regularly, secara teratur. Once, artinya sekali. Twice, artinya 2 kali. Dan setelah itu, times. 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, dan seterusnya. Yang artinya 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. 10 times, 10 kali. Daily, artinya harian. Daily. Weekly, mingguan. Weekly. Monthly, bulanan. Monthly. Yearly, tahunan. Yearly, etc. Kita lihat contoh dalam kalimat. Kathy practices the piano regularly. Kathy practices the piano regularly. Kathy bermain piano secara teratur. The children always go to school on the bus. The children always go to school on the bus. Anak-anak selalu pergi ke sekolah dengan naik bus. We've been to Disneyland twice. We've been to Disneyland twice. Kita sudah pernah ke Disneyland 2 kali. The shops are often very busy. The shops are often very busy. Toko-toko itu sering sangat sibuk. The newspaper is delivered daily. The newspaper is delivered daily. Surat kabar itu dikirim setiap hari. You should go to the dentist once every 6 months.
You should go to the dentist once every 6 months. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi sekali setiap 6 bulan. I'll never make that mistake again. I'll never make that mistake again. Saya tidak akan pernah membuat kesalahan itu lagi. Adverb of duration. Adverb of duration biasanya digunakan untuk pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan how long atau seberapa lama. Digunakan untuk menjelaskan seberapa lama atau durasi sesuatu dilakukan atau terjadi. Contohnya for yang artinya untuk, since yang artinya sejak, all day long sepanjang hari, all night long sepanjang malam, dan seterusnya, etc. Contoh dalam kalimat, the teacher has left the classroom since an hour ago. The teacher has left the classroom since an hour ago. Guru telah meninggalkan kelas sejak 1 jam yang lalu. The snow lasted for 3 days. The snow lasted for 3 days. Salju telah berlangsung selama 3 hari. Mom was away since 10 o'clock this morning. Mom was away since 10 o'clock this morning. Ibu pergi sejak jam 10 pagi ini. Stand still for a moment while I comb your hair. Stand still for a moment while I comb your hair. Berdiri diam sejenak saat aku menyisir rambutmu. He talked to his girlfriend for over an hour. He talked to his girlfriend for over an hour. Dia berbicara dengan pacarnya selama lebih dari 1 jam. We waited for ages for a bus. We waited for ages for a bus. Kami menunggu sangat lama atau berabad-abad untuk bus itu. I haven't seen my cousin for 2 years. I haven't seen my cousins for 2 years. Saya belum melihat sepupu-sepupu saya selama 2 tahun. We stayed up all night talking. We stayed up all night talking. Kita begadang sepanjang malam ngobrol. Adverb of certainty. Adverb of certainty atau tentang kepastian. Adverb of certainty dinamakan juga dengan adverb of affirmation. Adverb of affirmation digunakan untuk menjelaskan keyakinan atau kepastian akan sesuatu hal. Contohnya, absolutely, absolutely, benar-benar. Completely, completely, sepenuhnya. Excessively, excessively, secara berlebihan. Fully, sepenuhnya. Fully. Highly, sangat. Highly. Totally, sepenuhnya. Totally. Intensely, intensely, sangat. Strongly, strongly, betul-betul. Perfectly, perfectly, dengan sempurna. Entirely, entirely, sepenuhnya. Largely, largely, terutama. Positively, positively, sungguh-sungguh. Definitely, pastinya. Definitely. Surely, memang. Surely. Certainly, certainly, tentu. Of course, tentu saja. Precisely, precisely, tepat. Clearly, clearly, jelas. Obviously, obviously, tidak pelak lagi. Apparently, apparently, tampaknya. Perhaps, perhaps, mungkin, sama dengan maybe. Probably, probably, kemungkinan. Maybe, mungkin. Possibly, possibly, bisa jadi. Nearly, nearly, nyaris. Hardly, hardly, hampir tidak. Barely, barely, baru saja, etc. dan seterusnya. Contoh dalam kalimat, it will probably rain. Bring the umbrella.
It will probably rain. Bring the umbrella. Mungkin akan hujan. Bawalah payung. Taylor is obviously very clever. Taylor is obviously very clever. Taylor jelas sangat pintar. I will certainly decorate the house. I will certainly decorate the house. Saya pasti akan mendekorasi rumah. Joe surely knows how to tell a story. Joe surely knows how to tell a story. Joe pasti tahu caranya bercerita. He will definitely help you. He will definitely help you. Dia pasti akan membantumu. Adverb of emphasis. Adverb of emphasis atau penekanan. Kita sudah tahu bahwa adverb menjelaskan verb. Tetapi adverb juga bisa menjelaskan adjektif dan adverb juga bisa menjelaskan adverb yang lainnya. Tujuannya adalah untuk penekanan. Salah satu contohnya tadi sudah disebutkan absolutely. Absolutely yang artinya benar-benar atau mutlak. Certainly yang artinya pasti. Clearly jelas. Definitely pasti. Naturally wajar. Incredibly luar biasa. Obviously jelas. Positively artinya juga jelas. Really benar-benar. Simply dengan sederhana atau dengan mudah. Simply. Undoubtedly tidak diragukan lagi, etc. Contoh dalam kalimat, Anna can run really fast. Anna can run really fast. Anna bisa berlari dengan cepat. Naturally, I like my chicken crispy. Naturally, I like my chicken crispy. Secara alami, saya lebih suka ayam saya renyah. Your excuses are completely unbelievable. Your excuses are completely unbelievable. Alasan Anda benar-benar tidak bisa dipercaya. These old tools are totally useless. These old tools are totally useless. Alat-alat tua ini sama sekali tidak berguna. She sings quite beautifully. She sings quite beautifully. Dia bernyanyi dengan cukup indah. He certainly liked the food. He certainly liked the food. Dia pasti menyukai makanannya. Oke, kita coba dengan latihan. Oke, kita lihat jawabannya. Number 1. Which sentence is not correct? Kalimat mana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah we worked hardly. Kenapa tidak benar? Karena hardly artinya hampir tidak. Jadi kita cukup we worked hard. Kita bekerja dengan keras. Kalimat yang pertama artinya they ran quickly. Mereka berlari dengan cepat. Kalimat yang ketiga the boy slept heavily. The boy slept heavily artinya anak laki-laki itu tidur dengan nyenyak. Number 2. That girl looks very strangely. That girl looks very strangely. Gadis itu terlihat sangat aneh. Walks tidak cocok, seems tidak cocok juga. Number 3. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Yang benar adalah my uncle tells the story well. My uncle tells the story well. Paman saya menceritakan kisah itu dengan baik. Ingat, jika ada objeknya tetapi tidak ada preposition, maka adverb diletakkan setelah
objek. Dalam hal ini objeknya adalah the story, maka adverbnya diletakkan setelah the story. My uncle tells the story well. Number 4. Mr. Townsend always works carefully. Mr. Townsend always works carefully. Mr. Townsend selalu bekerja dengan hati-hati. Fastly tidak cocok, tidak ada juga. Lately juga tidak ada. Karena lately artinya akhir-akhir ini, fastly tidak ada. We arrived at the number 5. We arrived at the airport too late. We arrived at the airport too late. Kita sampai di bandara sangat terlambat. Oke, kita lanjutkan dengan latihan yang berikutnya. Oke, kita lihat jawaban number 6. Which sentence is not correct? Kalimat mana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah politely Anna spoke to the teacher. Yang benar adalah Anne spoke politely to the teacher atau Anne politely spoke to the teacher. Yang artinya Anne berbicara dengan sopan kepada gurunya. Number 7. We greeted our friends happily. We greeted our friends happily. Kita menyapa teman-teman kita dengan gembira. Number 8. This music sounds great. This music sounds great. Musik ini terdengar hebat. Number 9. Which sentence is not correct? Kalimat mana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah I lonely walk around the park. I lonely walk around the park. Kenapa tidak benar? Karena lonely artinya kesepian. Sedangkan kalau kita mau sendirian, maka seharusnya I was alone walking around the park. I was alone walking around the park. Bukan lonely tetapi alone. Yang berikutnya sudah benar. We arrived at school early. We arrived at school early. Kita tiba di sekolah lebih awal. She kindly gave me a birthday present. She kindly gave me a birthday present. Ini juga benar. Dia dengan baik hati memberikan saya hadiah ulang tahun. Number 10. She talks in a friendly way to the younger children. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa friendly adalah kata sifat. Jika kita ingin menjadikan adverb, maka in a friendly way. She talks in a friendly way to the younger children. Dia berbicara dengan ramah kepada anak-anak yang lebih muda. Kita lanjutkan.
Oke, kita lihat perintahnya. Choose an adjective from the box and turn it into an adverb to complete the sentences below. Pilihlah kalimat-kalimat adjektif, kata-kata adjektif atau kata-kata sifat dari box atau dari kata yang sudah diberikan dan rubahlah menjadi adverb untuk melengkapi kalimat-kalimat yang ada di bawah. Number 11. She writes very neatly. She writes very neatly. Dia menulis dengan sangat rapi. Number 12. You have to talk quietly when you are in a library. You have to talk quietly when you are in a library. Anda harus berbicara dengan tenang ketika Anda berada di perpustakaan. 13. Carry the glass carefully so you don't drop it. Carry the glass carefully so you don't drop it. Bawalah gelas dengan hati-hati agar tidak jatuh. Number 14. You should exercise regularly if you want to stay fit. You should exercise regularly if you want to stay fit. Anda harus berolahraga secara teratur jika ingin tetap fit. Number 15. Goodbye, I'm going to miss you. Goodbye, I'm going to miss you. She said sadly. She said sadly. Selamat tinggal, aku akan merindukanmu, katanya dengan sedih. Number 16. The sky was blue and the sun was shining brightly. The sky was blue and the sun was shining brightly. Langitnya biru dan matahari bersinar dengan terang. Number 17. If you follow us closely, you won't get lost. If you follow us closely, you won't get lost. Jika Anda mengikuti kami dengan secara dekat, Anda tidak akan tersesat. Number 18. I can't understand you. Please speak more clearly. I can't understand you. Please speak more clearly. Saya tidak bisa memahami Anda. Tolong berbicara lebih jelas. Number 19. Let's walk quickly so we get home before it starts to rain. Let's walk quickly so we get home before it starts to rain. Ayo cepat berjalan agar kita sampai di rumah sebelum hujan turun. Number 20. Attach the sign firmly to the wall. Attach the sign firmly to the wall. Pasang tanda itu dengan kuat ke dinding. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Maaf, di sini ada kesalahan. Jawabannya sudah diberikan terlebih dahulu. Are the bold words in the following sentences adverbs or adjective? Write adverb or adjective. Kalian diminta untuk menjelaskan kata-kata yang berwarna ungu itu adjektif atau adverb. Tetapi karena jawaban sudah diberikan, oke, kita bahas saja langsung jawabannya. Number 21. The teacher smiled kindly. The teacher smiled kindly. Di sini, di dalam kalimat ini, kindly itu adalah adverb. Tetapi kindly juga bisa menjadi adjektif. Contohnya, he is a kindly teacher. Dia adalah seorang guru yang ramah. He is a kindly teacher. Kindly teacher di sini, kindly menjelaskan tentang noun atau teacher. Jadi kindly di sini adalah adjektif. Sedangkan the teacher smile kindly, kindly di sini menjelaskan bagaimana dia tersenyum atau menjelaskan verb, kata kerja, sehingga dia adalah adverb. Number 22. She has a lovely smile. She has a lovely smile. Di sini lovely menjelaskan smile, bukan menjelaskan kata kerja, tetapi menjelaskan kata benda, senyum, sehingga dia adalah adjektif. She has a lovely smile. Dia memiliki senyum yang menyenangkan.
Number 23. The children in my class are very friendly. The children in my class are very friendly. Anak-anak di kelas saya sangat ramah. Friendly di sini adalah adjective. Number 24. John had no friends and felt very lonely. John had no friends and felt very lonely. John tidak mempunyai teman dan berasa sangat kesepian. Kesepian adalah adjective. 25. It was raining, so they wisely decided to stay in. It was raining, so they wisely decided to stay in. Saat itu hujan, jadi mereka dengan bijak memutuskan untuk tetap tinggal. Wisely di sini menjelaskan keputusannya atau decide, sehingga wisely adalah adverb. 26. My dad buys a daily newspaper. My dad buys a daily newspaper. Di sini daily newspaper menjelaskan tentang koran, sehingga daily newspaper adalah adjective. Ayah saya membeli koran harian. Kita juga bisa membuat daily menjadi adverb. Contoh dalam kalimat, newspaper are sent daily. Newspapers are sent daily. Surat kabar dikirim setiap hari. Di sini daily menjelaskan send atau menjelaskan kata kerja, sehingga dia berbentuk adverb. 27. Some snakes are deadly. Some snakes are deadly. Dalam kalimat ini, deadly adalah adverb. Some snakes are deadly. Beberapa ular mematikan. Beberapa ular mematikan, tetapi deadly juga bisa menjadi adjective. Be careful is a deadly snake, misalkan seperti itu. Be careful is a deadly snake. Hati-hati, itu ular yang mematikan. 28. I've nearly finished my homework. I've nearly finished my homework. Artinya, saya hampir menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Nearly di sini adalah adjective. 29. I shook hands politely with the head teacher. I shook hands politely with the head teacher. Di sini adalah politely adalah adverb. Saya berjabat tangan dengan sopan dengan kepala sekolah. 30. They played some very lively games. They played some very lively games. Di sini lively adalah adjective. Mereka memainkan beberapa permainan yang sangat hidup. Kita lanjutkan dengan latihan yang berikutnya. Oke, kita lihat perintahnya. What kind of adverb is it? Macam adverb yang bagaimana ini? Write M for manner, T for time, P for place, F for frequency, or D for duration in the line after each sentence. Tuliskan M untuk adverb of manner, T untuk adverb of time,
P untuk adverb of place, F adverb for frequency, atau D untuk adverb of duration di bagian belakang kalimat. Number 31. Ken did his homework carelessly. Ken did his homework carelessly. Carelessly adalah adverb of manner. Number 32. We start our vacation next week. We start our vacation next week. Next week adalah adverb of time. 33. Farah read the poem in a very clear voice. Farah read the poem in a very clear voice. Farah membaca puisi itu dengan suara yang sangat jelas. Very clear di sini adalah adverb of manner. 34. Stop it, Anna shouts angrily. Stop it, Anna shouts angrily. Hentikan, teriak Anna dengan marah. Di sini angrily adalah adverb of manner. 35. They often come to my house. They often come to my house. Mereka sering datang ke rumahku. Often atau sering adalah adverb of frequency. 36. My cousin arrived yesterday. My cousin arrived yesterday. Sepupu saya tiba kemarin. Yesterday atau kemarin adalah adverb of time. 37. I left my school bag in the car. I left my school bag in the car. Saya meninggalkan tas sekolah saya di dalam mobil. In a car atau di dalam mobil adalah adverb of place. Keterangan tempat. 38. I always wake up at 5 a.m. I always wake up at 5 a.m. Saya selalu bangun tidur pukul 5 pagi. Always di sini adalah adverb of frequency. Sedangkan at 5 a.m. adalah adverb of time. 39. Dad goes jogging regularly. Dad goes jogging regularly. Ayah pergi lari pagi secara teratur. Regularly adalah adverb of frequency. Number 40. We eat our meals in the dining room. We eat our meals in the dining room. Kita makan makanan kita di ruang makan. In the dining room atau di ruang makan adalah adverb of place, keterangan tempat. Kita lanjutkan dengan exercise yang berikutnya. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 41. His face was dirty and he was dressed in old clothes. His face was dirty and he was dressed in old clothes. Wajahnya kotor dan dia mengenakan pakaian lama. Di sini adalah adverb of manner. 42. Have you ever been in a plane? Have you ever been in a plane? Apakah Anda pernah naik pesawat? Ever di sini adalah adverb of frequency. 43. She was so ill that she missed school for a week.
She was so ill that she missed school for a week. Dia sangat sakit sehingga dia bolos sekolah selama seminggu. For a week di sini adalah adverb of duration atau lamanya. 44. I did some homework last night and already finished it. I did some homework last night and already finished it. Saya mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tadi malam dan sudah menyelesaikan. Already adalah adverb of time. Bisa juga adverb of frequency. 45. We went to play outside. We went to play outside. Kita pergi bermain di luar. Outside adalah adverb of place. 46. Dad takes the dog for a walk every day. Dad takes the dog for a walk every day. Ayah mengajak anjingnya jalan-jalan setiap hari. Every day adalah adverb of frequency. 47. Sally left her pencil case on the bus. Sally left her pencil case on the bus. Sally meninggalkan kotak pensilnya di bus. On the bus adalah adverb of place. Number 48. Speak clearly so everyone can hear you. Speak clearly so everyone can hear you. Berbicaralah dengan jelas sehingga semua orang dapat mendengar Anda. Clearly adalah adverb of manner. 49. It was a fine day. The children played in the garden all day. It was a fine day. The children played in the garden all day. Itu adalah hari yang cerah, anak-anak bermain di taman sepanjang hari. All day adalah adverb of duration. Number 50. Go and do your homework. I've done it this morning. Go and do your homework. I've done it this morning. Pergi dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Aku sudah melakukannya pagi ini. This morning adalah adverb of time. Oke teman-teman, jadi sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya meminta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi. Dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.